Jangan Pak, jangan Pak. Guling, guling. Hai. Alang kelemahnya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viral cek. Apa dia? Bunda lain. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Halo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kilo. Kapulo. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetep belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak? Harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus cek ini Asih?
Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Dep di acara Gebek yang nyanyikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Guna mengantisipasi kerumunan massa di dalam pergantian tahun 2020-2021, kawasan Menteng Kota Besar alias BKB sama Jakabaring ditutup. Hal tersebut untuk kenyamanan, keselamatan sama kesehatan masyarakat Kota Palembang di tengah pandemi COVID-19. Polrestabes Palembang gelar rapat koordinasi pengamanan tahun baru di Aula Serbaguna Polrestabes Palembang. Rapat tersebut dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anum Setiaji yang dihadiri Kodim sama jajaran instansi terkait pemerintah Kota Palembang. Dari hasil rapat tersebut, di malam pergantian tahun kawasan yang berpotensi bakal menyebabkan kerumunan massa akan ditutup. Pecah Benteng Kota Besar sama kawasan Jakabaring. Hal tersebut untuk kenyamanan, sama keselamatan serta kesehatan masyarakat Kota Palembang di tengah pandemi COVID-19 yang makin mewabah. Kota Palembang menggelar rapat koordinasi bersama-sama dari pemerintah kota, dari Kodim Palembang dan Polrestabes Palembang untuk mempersiapkan skema pengamanan untuk kenyamanan masyarakat kota. Terlebih dalam suasana pandemi COVID seperti ini juga perlu hal-hal khusus yang dipersiapkan oleh petugas-petugas di lapangan untuk melayani masyarakat. Dan tentunya beberapa spot yang diperkirakan menjadi tempat kerumunan massa juga akan kami tutup. Yang pertama adalah area BKB, Benteng Kota Besar, dan area Jakabaring. Hingga diharapkan masyarakat bisa mengindahkan ini untuk kenyamanan dan kesehatan bersama. Bagi masyarakat yang masih melakukan pelanggaran dengan berkerumun, bakal dikenakan sanksi yang tertulis di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Bahkan bisa juga dikenakan pidana pasal 212, 214, sama 216 KUHP. Heru Hayudi, PAL TV. Mandi di Sungai Musi bawa jeramba Musi 6 sama kawannya. Arumi Nuania 11 tahun, warga Lorong Salengga terberak.
Warga yang tahu ada korban terberat langsung melakukan pencarian. Warga Jalan Fakih Usman, Lorong Kampung Kemas, Kecamatan Seberang Ulu 1, Depok dengan tenggelamnya budak betino umur 11 tahun yang tenggelam di Sungai Musi bawah Jerambas Musi 6. Korban yang diketahui bernama Arumi Nurania, warga Lorong Shailendra, mandi bersama kawannya di Sungai bawah Jerambas Musi 6. Naas, korban bersama sikok kawannya tenggelam di bawah arus. Tapi salah sikok korban tenggelam Nurul berhasil diselamatkan salah sikok warga yang selik korban tenggelam. Menurut keterangan Puput, pada saat kejadian dirinya selik korban tenggelam sama kawannya. Secara refleks Nurul langsung nganjok untuk menyelamatkan kedua korban, tapi cuma sikok yang bisa diselamatkan, sedang sikoknya sudah tidak selik lagi. Wah, berat, ada yang minta tolong kan? Nah, sudah tuh aku bisa nyelamatkan sikok baik. Yang sikoknya tidak tambah lagi, nak ngambil rambutnya tuh tidak tambah lagi. Yang sikok baik aku baca. Sebab itu be aku lah tenggelam nak diambilnya lata ini, lah dipijak-pijaknya. Oh, sempat kita selamat ya? Iya, sikoknya tidak selamat. Sikoknya sudah aku selamat ke. Uang berapa mandi tadi? Banyak kali nak uang 15-an yang tenggelam sikok nih? Sikok yang tidak selamat sikok. Selanang betina ya? Betina. Warga lain yang mengetahui sikok korban masih hilang bersama polisi langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian. Heru Wahyudi, PAL TV. Tangis pilu nyelimuti kediaman Arumi Nurania, budak berumur 11 tahun korban terberat di Sungai Musi, Parak Jerambas Musi 6 pas sore kemarin. Korban baru ditemukan dalunya dengan kondisi la idak bernyawa lagi. Allahu Akbar, la ilaha. Pecah inilah suasana rumah duka Arumi Nurania Kasih 11 tahun. Korban terberat pada saat mandi di Sungai Musi bawah Jembatan Musi 6, Kelurahan Duolu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Terselit baik korban dengan mata yang sembab sambil nangis ngelus-ngelus jenazah anak gadisnya yang sudah terbaring kaku di ruang tamu rumahnya. Tak cuma itu, kerabat korban yang datang juga tak kuasa nahan banyu mata setiba di rumah duka di Lorong Shailendra Seberang Ulu 1. Di sekitar rumah, sejumlah warga juga terselit lagi mempersiapkan kayu-kayu untuk pemakaman korban. Menurut keterangan Ketua RT 04 RW 01 M. Sarif, mengungkapkan kalau korban ini bersama 5 kawannya mandi di Sungai bawah Jerambas Musi 6. Tapi korban ini diketahui belum bisa nian berenang. Mereka ini betul mandi kan di dekat jembatan Musi 2 kan. Dia ini orang 5, jadi yang mandi itu 3, yang 2 tidak mandi. Yang hanyut ini 2 orang, yang 1 bisa diselamatkan warga di sana, yang 1 yang tadi tenggelam. Itu bisa berenang nggak Pak korban itu? Ini informasinya dari keluarganya nih kurang bisa berenang. Terkait hal itu, Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol Farizon mengungkapkan korban ditemukan beberapa jam sesudah tenggelam oleh warga bersama Basarnas serta Polsek. Pihak terkait lainnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Ada satu orang dan lebih kurang pukul 9 malam 21.00 ya, itu sudah ditemukan dari tim SAR, dari Basarnas, Cairo, tim gabungan masyarakat juga di situ, juga Polsek Sulsel. Korban dimakamkan ke pihak keluarga sudah ba'da zuhur di tempat pemakaman umum PT Ali Sungai Goren. Mayat Mrs. X ditemukan di pinggir jalan. Beritanya habis, gebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit.
Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Apa dia? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi. Maka amal dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Warga Jalan Dekanasda Jakabaring Selasa pagi dihebohkan dengan ditemukannya mayat lanang dak kate identitas. Terkait penemuan mayat ini, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan oleh petugas identifikasi Polrestabes Palembang. Warga Jalan Dekanasda Jakabaring dihebohkan dengan adanya mayat lanang dak kate identitas di pinggir jalan. Petugas identifikasi Polrestabes Palembang sama Polsek SU1 yang mengetahui adanya mayat langsung datang ke TKP, terus melakukan evakuasi mayat ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang.
Juru Rumah Sakit Bayangkara, mayat korban langsung dilakukan pemeriksaan bagian luar oleh dokter forensik rumah sakit. Menurut keterangan dokter forensik rumah sakit Kompol Mansuri, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, korban mengalami patah tulang tangan sama luka di bagian kepalanya. Diduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari. Namun penyebab pasti kematian korban Dr. Mansuri tidak mengetahui pasti karena tidak dilakukan visum dalam bagian tubuh korban. Untuk sekarang mayat korban masih berada di RS Bayangkara M. Hasan guna nunggu keluarganya. Pemeriksaan hanya pemeriksaan luar, di mana kita temukan adanya patah pada tulang tangan dan juga adanya perdarahan di sekitar mata. Dan juga ada luka di daerah kepala. Informasinya korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian diduga sebab kematiannya akibat benturan di kepala. Atau bisa juga dikatakan diduga akibat adanya fraktur atau trauma pada tulang dasar tengkorak. Untuk sebab pasti kematian, karena tidak dilakukan otopsi, maka kita tidak bisa menentukan secara pasti. Irawan, PAL TV. Sesudah dinyatakan hilang selama 2 hari, Abizar, balita yang dilaporkan terberak di Sungai Enim, berhasil ditemukan oleh tim gabungan dengan kondisi mati. Korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi terberaknya korban di Sungai Enim. Usai sudah pencarian Abizar Baihaki, balita yang sempat hilang sejak hari Sabtu lalu. Korban ditemukan ngapung dengan kondisi tidak bernyawa lagi oleh tim SAR di Sungai Enim atau berjarak 5 km dari lokasi korban tenggelam. Petugas gabungan sendiri sebelumnya sudah menyusuri aliran Sungai Enim sama Sungai Lematang sejak korban dinyatakan hilang. Koordinator Rescue Kabupaten Morenim Edi Ramlan jelaskan korban telah terpeleset ke Sungai Enim saat bermain bersama kawannya. Melakukan pencarian dari jam 5 sore sampai dengan malam belum menemukan hasil, dilanjutkan besok paginya. Yang alhamdulillah pencarian pada pukul 11.45 korban ditemukan dalam kondisi meninggal, berjarak kurang lebih 2 km dari titik TKP awal. Tim rescue Pemkab Morenim berharap pada masyarakat agar waspada dan selalu ngawasi anak-anak saat bermain. Apalagi kondisi air Sungai Enim sudah mulai tinggi akibat intensitas hujan yang meningkat. 2 kali kena bedat maling warung jajanan es punya Amel yang berada di Jalan Mayor Salim Batubara Sekip habis dimbek maling. Dari rekaman CCTV diketahui ada 3 wong maling. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Aksi dari 3 pelaku bobol warung jajuan es punya Amel yang berada di Jalan Mayor Salim Batubara Sekip pada minggu lalu. Jadwal aksi yang dilakukan pelaku tersebut bobol warung korban dengan berbagi tugas, di mana 2 pelaku nunggu di motor, sedang kesikok pelaku nyongkel pintu warung korban make obeng. Terus pelaku masuk ngambil seluruh barang-barang yang ada di warung tempat jajuan korban. Menurut keterangan Amel yang ditemui di TKP, aman warungnya sudah 2 kali kehilangan, di mana pertama pelaku dewean sedang ke kemarin dalu, wong yang bobol warungnya bertiga. Korban dewek ngetahui kalau warungnya dibobol maling pas nak buka warung pagi hari, terkejut selek pintu warung sudah dibuka, terus pas korban masuk isi warungnya sudah habis dimbek maling. Sekitar 3 juta lebih lah. 3 juta lebih. Itu terekam CCTV ya? Terekam, CCTV. Orang berapa pelakunya? Untuk yang hari pertama itu kejadiannya 1 orang, tapi parkirnya di sebelah sana, pakai motor juga, habis semua. Ya. Hari keduanya? Hari kedua orang 3, jadi parkirnya di depan sini dia parkir. Satunya dia beraksi, 2-nya nunggu. Malam itu posisinya? Posisinya malam jam 1:20. Ini toko depan ini tutup sudah? Udah tutup semua. Kalau dari rekaman CCTV Mbak, sama enggak pelakunya atau beda orang? Untuk itu beda Kak, tapi orang ya orang sini. Orang sini lagi ya.
karena udah menjaga kamu. Kita sudah buat laporan. Udah buat laporan sama polisi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 3 juta rupiah. Mak ini korban sudah bikin pengaduan di Polsek Ilir Timur 1. Dengan laporan yang dibuat korban berharap supaya pelaku ganjang ditangkap. Irawan, Pal TV. Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan gelagiat prokes sama Nataru. Reportase langsung sehabis gebek yang siko ini. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting akan berdampak pada pertumbuhan yang terhambat pada anak. Perkembangan otak dan kecerdasan yang terhambat pada anak, dan yang paling penting kurangnya produktivitas pada saat usia dewasa. Tapi stunting dapat dicegah dengan menjaga nutrisi yang baik pada ibu sebelum kehamilan atau 9 bulan kehamilan dan 2 tahun setelah melahirkan pada anak. Kabupaten Banyuasin sendiri ditunjuk menjadi salah satu lokus stunting dan wajib melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Banyuasin sendiri telah melaksanakan keseluruhan aksi tersebut. Untuk itu saya, Dr. Sri Fitrianti Askolani, Duta Cegah Stunting Kabupaten Banyuasin, menghimbau kepada masyarakat untuk rajin membawa anak dan ibu ke posyandu, menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggal, serta imunisasi rutin dan lengkap ke posyandu. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua.
Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek Power by blido.id. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Zespajet Masa Slippers, sandal kesehatan yang bekerja langsung mengenai titik-titik refleksi atau akupuntur yang dapat membantu menjaga kesehatan Anda. Dilengkapi dengan pin-pin khusus yang dikombinasikan dengan bulatan-bulatan kecil dan pada saat yang bersamaan, pin juga dapat bergerak naik, turun, dan berputar sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Seperti jari terapis refleksi yang sedang melakukan pijatan di Zespajet Masa Slippers. Juga dilengkapi dengan 6 titik batu kiok atau jade, 5 pada jari-jari kaki, dan 1 pada tumit kaki. Zespajet Masa Slippers telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Dengan Zespajet Masa Slippers, dapatkan manfaat kesehatan dan terapi refleksi kapan saja di mana saja, tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pusat terapi refleksi. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Apa dia ada? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Kasus OTT KPK di Kabupaten Muara Enim Jilid 2 masuki agenda tuntutan jaksa penuntut umum, di mana jaksa penuntut umum KPK nuntut terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim dengan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Aris selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim dituntut 6 tahun penjara. Tuntutan ini yang terkuak di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana JPU KPK sudah menuntut kedua terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim sama terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim. Juru tuntutannya JPU KPK nyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan hukuman yang berbeda, di mana terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim dengan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim dituntut 6 tahun penjara. Tuntutan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi di juru persidangan sebelumnya, di mana terkuak peran dari kedua terdakwa juru OTT KPK di Kabupaten Muara Enim sudah menerima duit suap proyek. Atas tuntutan ini, kuasa hukum kedua terdakwa bakal mengajukan nota pembelaannya yang dijadwalkan digelar di sidang berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Betina berinisial AO 48 tahun,
salah sikok manajer BUMN di Palembang, lah kena gebek lakinya di rumah selingkuhan di kawasan Bukit Sangkal, Kaledoni. Dari penggebekan ini, kasusnya tengah diselidiki pihak PPA Polrestabes Palembang. Salah sikok manajer BUMN di Palembang, Betino inisial AO, 48 tahun, sudem kena grebek lakinya RF, 36 tahun, bersama warga di sebuah rumah di kawasan Bukit Sangkal, Kaledoni. Pelaku yang jadi selingkuhan bininya itu diketahui lanang yang sudah berbini inisial YK, 40 tahun, sebagai pengawas di Pelabuhan Bom Baru Palembang. Kuasa hukum RF mengungkapkan ini kasus tersebut tengah diselidiki unit reskrim PPA Polrestabes Palembang. Diharapkan polisi cepat proses perkara dengan seadil-adilnya. Oleh istri dari klien kita yang merupakan salah satu pegawai BUMN yang ada di Sensai. Diduga pasangan selingkuhnya adalah PNS dari Kementerian Perhubungan Kelautan yang di Bumbaru Sensai. Alhamdulillah laporan kita sudah diterima dan sudah ditindaklanjuti di PPA. Ada tanggal 23 Desember 2020, klien kita menggerebek salah satu rumah bersama dengan pejabat setempat yaitu RT dan warga sekitar, mendapati istrinya dalam keadaan tanpa busana dengan pria idaman lain. Harapan kita proses ini akan terus jalan dan kita akan dapatkan keadilan. Heru Wahyudi, PAL TV. Berjalan satu arah, dua mobil nganjok ke jurang. Ditanya sabis, gebek yang siko ini. Selamat Martiko, selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Belanja di Oshop aja. Hi3 Joy, suplemen makanan yang secara khusus diciptakan untuk kesehatan persendian dengan mengaplikasi inovasi terbaru. UC2 adalah kolagen alami dari tulang rawan sternum ayam yang mengandung 25% kolagen tipe 2 yang tidak terurai. Penemuan terbaru ini terbukti 2 kali lebih efektif dari semua jenis suplementasi sendi yang ada sebelumnya. Cukup 1 butir sehari, membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi, membantu mengatasi osteoartritis, meredakan asam urat dan rasa nyeri pada persendian, merelaksasi dan meregangkan otot persendian, meningkatkan mobilitas dan pergerakan, mengurangi rasa lelah pada otot akibat beraktivitas. Hi3 Joy telah disertifikasi oleh Badan POM Republik Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat halal. Tidak meningkatkan kadar gula dalam darah sebagaimana suplemen sendi biasa, aman bagi penderita diabetes, memberi manfaat bagi persendian Anda untuk jangka panjang. Belanja di Oshop aja. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.
Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siang? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau sih. Apa kita harus kayak ini ya sih? Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama,
kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini. Itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Mau kasih pemirsa masih di Gerbek. Berjalan Siko Aga dari kota Lubuk Linggau dengan tujuan ke Murataga. Dua mobil nganjok ke jurang sejauh 10 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan STL Ulu Terawas, Musirawas, sehingga menyebabkan salah siko sopir mobil mati di tempat kejadian. Pecah inilah suasana pasca kecelakaan maut dua mobil yang nganjok ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Terawan, Kecamatan STL Ulu, Tewas Mura. Kejadian bermula pada saat kedua mobil berjalan siku arah dari kota Lubuk Linggau menuju ke arah Musirawas Utara, sehingga menyebabkan salah siko sopir mobil mati.
Menurut saksi mata di lokasi kejadian, saat mengetahui terjadinya kecelakaan, dirinya langsung metu dari jero rumah. Selek kondisi para korban mengalami luka-luka, sama siko uang sopir mati di lokasi kejadian. Sesudah selek kejadian tersebut, saksi langsung manggil warga di desa setempat supaya dapat nolong korban yang ada jero mobil tersebut. Aku udah lagi untuk ambil baju. Nah, aduh, mobil itu bulan. Langsung aku pakai andong tuh langsung nengok ya, keadaannya sampai di sana. Keadaan sini itu bagus, masih sehat. Sehat, 95% bagus lah, sehat jadi. Kalau sudah terjadi. Mobil itu kok. Meninggal sih kok ya? Yang mana? Mobil Strada. Yang situ ya. Jadi dua orang. Yang si sebelahnya sehat ya? Apa? Luka-luka ada yang sebelah. Ada yang luka di kiri saya kan. Yang sana tadi itu ya. Meninggal sih kok. Kejadian ini sudah ditangani oleh Kasat Lantas Polres Musirawas untuk ditindaklanjuti. Adi Arianza, PAL TV. Satuan Polisi Pameng Praja Provinsi Sumatera Selatan menggelar giat razia gabungan bersama instansi lain terkait protokol kesehatan sama perayaan Natal sama Tahun Anyar. Untuk lebih jelas, kita terhubung langsung dengan Kupal TV di lapangan. Depi Jaturi melaporkan situasi razianya dahulu ini. Baik, rekan Cedek, pemirsa PAL TV, malam ini Depi sudah berada di salah satu kosan yang berada di kawasan Trikora, di mana tadi sudah beberapa tempat keramaian dan tempat hiburan yang dilakukan pemeriksaan protokol kesehatan oleh anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, TNI, BRIMOB, dan instansi terkait. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan ketentraman dan ketertiban jelang Tahun Baru 2021. Ada Kasatpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Aris Saputra. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, bisa dijelaskan sama pemirsa di rumah terkait razia kita malam ini, Pak? Ya, jadi pada malam hari ini kami dari Satuan Polisi Pameng Praja Provinsi Sumatera Selatan bersama Satuan Polisi Pameng Praja Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin didukung TNI dan Polri dalam hal ini dari Kodam, Korem, kemudian dari Polda Sumsel menurunkan dari BRIMOB Provinsi Sumatera Selatan, dari Pomdam, ya, dari Pom AL, Pom AU, termasuk dinas instansi lainnya. Tidak lain bahwa kegiatan kami malam ini adalah untuk mengantisipasi, untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan dan kondisi sehat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyambangi tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat yang berpotensi banyaknya masyarakat yang beraktivitas, juga termasuk tempat-tempat hiburan. Kalau untuk personil yang diturun ke Padang Dalu ini ada berapa uang, Pak, jumlahnya? Ya, malam hari ini seperti biasa saya menurunkan seluruhnya 125 orang terdiri dari Satuan Polisi Pameng Praja, kemudian dari TNI Polri, dinas instansi terkait, ya termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Oke, kalau target utamanya lokasinya ini ada apa, Pak? Ya, target utama adalah seperti biasa juga, ini adalah tempat-tempat hiburan, kemudian tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan masyarakat, kemudian kafe-kafe, ya termasuk rumah makan yang memang berpotensi menjadi klaster-klaster dalam penyebaran COVID-19 ini. Kalau razia ini bakal rutin dilaksanakan apa untuk menjelang Tahun Baru 2021 ini, Pak? Ya, sesungguhnya kegiatan ini adalah kegiatan rutin kita karena merupakan tugas pokok dan fungsi daripada Satuan Polisi Pameng Praja. Namun demikian, akhir tahun ini memang kita gencarkan karena selain memang pada saat ini masih masa penyebaran COVID masih cukup tinggi, kemudian juga untuk tentunya menciptakan keamanan dan ketentraman serta kesehatan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi tahun baru ini. Oke, kalau untuk sanksi yang diterapkan bagi pelanggar di peraturan daerah atau peraturan gubernur. Jadi ada sanksi administrasi, ya berupa sanksi denda, kemudian bisa juga menutup sementara atau menutup mencabut izin bagi usaha-usaha yang masih terus membandel. Kemudian untuk yang bersangkutan atau person, orang per orang, itu yang melanggar, kita berikan sanksi. Ya baik itu sanksi denda maupun sanksi daya paksa polisional. Ya seperti yang kita lihat tadi, di PS Mall, kita banyak melakukan daya paksa polisional. Ada yang kita minta untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu-lagu jam. Tidak lain adalah untuk memberikan edukasi dan pembelajaran agar mereka betul-betul mematuhi COVID-19 ini untuk kesehatan dirinya sendiri, kesehatan orang lain,
dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Boleh himbauan untuk masyarakat di rumah, Pak? Ya, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tidak akan henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita mentaati semua peraturan, ya terkhusus adalah peraturan protokol kesehatan untuk kesehatan kita bersama, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari tempat-tempat kerumunan, juga menjaga jarak. Kemudian yang paling penting adalah jangan keluar rumah ataupun beraktivitas berlebihan apabila tidak cukup penting. Ya, lebih baik di rumah mencari kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kesehatan itu senantiasa meliputi menaungi diri kita dan keluarga. Sekali lagi, ya mari kita ciptakan ya kondisi Sumatera Selatan ini dalam keadaan kondusif, tentram, aman, serta tetap sehat. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Selamat malam Bapak. Baiklah rekan CDF di studio, itulah tadi wawancara Depi bersama Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Depika, dari awal sampai sekarang lah berapa tempat dirazia? Sama mana proses razia berlangsung? Kalau tadi sudah ada kira-kira 2 tempat hiburan seperti karaoke yang sudah dirazia petugas. Nah, kalau untuk proses razianya dewe ini petugas masuk di jero ruang karaoke terus meriksa protokol kesehatan dari para pengunjung, yaitu bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker sama tidak pacak nunjuk identitas itu bakal digawa ke kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baiklah Depika. Tetap bertugas, selamat jaga kesehatan. Kita lanjut ke berita berikutnya. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebek kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik datang ke studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku Cek Dayat bersamaku Gebek Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Gebek di Palembang TV, memang punya kita. Jangan lupa juga pemirsa untuk jaga kesehatan, basuh tangan yang bersih pakai sabun. Jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah kalau tak katik kepentingan yang lain. Supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Rut, mana Miko nih? Ujinya nak kesini. Iya, lama nih. Aku nunggu di sini apa berjam-jam di sini. Lah janjian sama dia. Salah ngojak dia berarti. Gak usah cayo lagi lah dengan dia berarti sekarang. Nah. Ya, ini ya. Dari mana bro? Angka kau nyari nih, woi. Dari mana? Kagak nian. Baru turun dari Gurun. Wow. Ada yang dicari. Nah ini dia hasil dari Gurun. Oh dia itu.